Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dalam channel YouTube Berbagi Cerita Cinta. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang pengalaman saya dalam menjalin sebuah hubungan yang relate banget dengan apa yang dibahas dalam buku Men Are From Mars dan Women Are From Venus. Jadi buku tentang memahami hubungan pria dan wanita ini menjelaskan bagaimana perbedaan daripada cara-cara di seorang pria dan wanita itu bisa merasa diperhatikan, dicintai, dihargai gitu, untuk membangun sebuah hubungan yang tentunya baik ke depannya gitu. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pria dan wanita dalam menghadapi permasalahan atau ketegangan dalam jiwanya. Di sini dijelaskan bahwa kaum pria masuk gua dan kaum wanita berbicara. Nah, yang dimaksud dengan maksud masuk ke gua ini, nah pada saat pria itu mengalami permasalahan dalam hidupnya ataupun ketegangan dalam hidupnya, dia cenderung akan pendiam dan kalau kita seorang wanita itu akan merasa kok orang ini tiba-tiba diam, terus merasa orang ini kok dingin ya, kok kayak nggak asik lagi ya, kok dia berubah ya, apa dia sudah nggak sayang lagi ya sama kita. Nah ini kalau konteksnya dalam sebuah hubungan yang pacaran ataupun dalam hubungan pernikahan suami istri gitu ya. Nah, kalau wanita itu cenderung berbicara. Nah, berbicara dia itu kalau misalnya lagi ada masalah pasti pengennya ngomong-ngomong sama siapa ya gitu kan. Pasti dia mencari orang untuk dia curhatin gitu lah. Nah, kalau misalnya dilihat dari pengalaman saya dalam menjalani sebuah hubungan antara saya dengan pasangan gitu ya, saya pernah mengalami di mana saya pada saat itu tidak mengetahui hal ini. Jadi pada saat itu tiba-tiba aja pasangan saya jadi pendiam, terus dingin. Di situ saya udah berpikir kayak gini, wah dia itu udah nggak sayang lagi ya sama kita. Kok tiba-tiba dia kalau diajak ngomong kayak dikit-dikit jawabnya, terus tiba-tiba dia kayak menarik diri gitu loh, kok kayak dia nggak hadir gitu loh sepenuhnya dengan kita. Ya namanya seorang wanita itu kan pada video sebelumnya kan saya sudah sempat menjelaskan bahwa dia lebih apa ya, perasaan itu lebih kuat gitu. Jadi dia bisa tahu orang ini ada di sini, pria ini, lelaki ini, pasangan saya ini ada di sebelah saya, tapi kok saya ngerasa kayak dia nggak ada di sini ya, kayak dia lagi di mana gitu ya, kayak dia nggak hadir di sini. Nah, seperti itu biasanya yang direspon oleh wanita saat pria itu sedang masuk ke gua atau dia sedang mengalami ketegangan. Nah, biasanya seorang pria yang sedang mengalami ketegangan seperti itu memang dia tidak akan gitu loh curhat gitu ke pasangannya, tetapi dia akan mencari solusi ke orang yang dianggap dia tepat dan bisa memberikan dia solusi. Maka dia akan cerita pada orang tersebut gitu. Nah, eee, bisa jadi orang yang dianggap bisa memberikan solusi itu bukan pasangannya gitu. Mungkin, dia adalah seorang leader-nya, atau seorang coach-nya, atau atasannya, atau temennya gitu. Mungkin dia akan cerita ke sana gitu. Nah, begitulah, pria pada saat, dia sedang mengalami ketegangan jiwa ataupun permasalahan yang sedang dihadapi. Dia akan buru-buru untuk mencari pemecahan masalah ini, mencari solusi dari masalah ini. Kan sebelumnya saya juga sempat bercerita ya bagaimana sih, karakter dari seorang pria itu seperti apa. Nah, itu saya sudah sempat bahas bahwa dia akan mencari solusi terkait dengan cepat-cepat mencari solusi terkait dengan permasalahannya dia. Sedangkan gitu ya, sedangkan seorang wanita itu cenderung akan berbicara. Ya, pastilah ya para wanita-wanita di luar sana itu punya teman deket cewek-cewek yang diajak ngobrol yang sampai detail-detailnya lah ya. Misalnya dia mengalami sebuah peristiwa atau ketegangan jiwa, pasti sampai sedetail-detailnya itu diceritakan gitu. Ya begitulah seorang wanita dan dia itu tidak akan berpikir apakah orang ini tepat untuk diajak curhat apa enggak, ataukah dia bisa menyimpan rahasianya dia atau enggak. Tapi saat dia sudah nyaman bercerita, dia akan cerita semuanya dan sedetail mungkin dia akan bercerita. Dan biasanya kalau misalnya yang mendengarkan atau yang diajak curhat itu seorang wanita, wah itu pasti bakalan seru gitu. Yang ini curhat, teman wanitanya itu pun juga curhat. Jadi akan saling apa ya,
di situ akan terjalin hubungan yang dalam sekali sampai perasaan, bisa mungkin temannya yang diajak curhat juga ikut nangis, kayak gitu kan. Biasanya kan kayak gitu ya, kalau misalnya wanita itu curhat gitu. Nah, begitulah memang seorang wanita, mereka memang bisa benar-benar bisa merasakan perasaan seorang wanita. Nah, sementara laki-laki itu nggak seperti itu gitu. Mereka saat diajakin curhat, mereka tuh apalagi misalnya konteksnya ini adalah pasangan, mereka tuh akan berpikir, "Waduh, orang ini nambah masalah gua nih," gitu. Atau enggak, "Ih, gua ada salah apa nih?" gitu. "Kok orang ini cerita negatif." Jadi dia akan memandang bahwa curhatan dari si wanita yang negatif misalnya itu bahwa maaf, bahwa itu suatu hal yang mengancam gitu. Jadi kayak menyerang gitu. Makanya banyak seorang laki-laki itu akan menghindar untuk mendengarkan curhat-curhatan apalagi yang sensitif gitu. Apalagi dalam konteks dia adalah seorang pasangan gitu. Dia akan merasa, wah, berarti dia nggak nyaman, apa ya, dengan aku ya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak dia merasa terbebani, apakah aku salah ya kayak gitu. Jadi dia udah konteksnya udah seperti itu aja kalau seorang laki-laki. Nah, bisa menjadi sebuah masalah pada saat si laki-laki sedang masuk ke dalam gua dan dia tidak menyadari hal ini. Oke, sebelum saya lanjut, saya tuh sering berkata tuh seperti ini gitu, kepada teman-teman misalnya siapa yang mungkin cerita sama saya gitu kan ataupun, apa ya, ya saya ngasih saran gitu bahwa saya kerja aja butuh sampai sarjana loh gitu loh, artinya butuh pengetahuan sekian. Nah, saat saya menjalin sebuah hubungan gitu, masa saya itu tanpa mau belajar sih gitu? Masa saya tidak melengkapi diri dengan, hal-hal seperti ini, seperti yang dibahas dalam buku ini? Seandainya saja gitu loh, saya tidak tahu seperti yang pengalaman dulu, saya kan sudah berpikir, "Duh, nih orang udah nggak sayang lagi ya sama saya," kalau konteksnya dalam sebuah hubungan ya. Berarti dia udah nggak cinta lagi sama ya, kok kok dia kayaknya ada di sini tapi kok dia di mana gitu, kok dia nggak hadir di sini. Nah, saat kita tidak mengetahui seorang pria sedang masuk dalam gua, jadi kita udah negatif duluan gitu. Dan bahkan itu bisa memperburuk. Kamu tuh udah nggak sayang lagi ya sama aku, misalnya kayak gitu. Nah, terus si cowok kan gini, loh nih gimana sih kok jadi kayak gini? Dia pun bingung, akhirnya dia semakin menjauh, semakin kita menuntut pada saat itu untuk pria hadir, dia akan semakin jauh saat dia memang dalam keadaan posisi ketegangan jiwa atau dalam posisi di dalam gua lah gitu ya. Nah, tapi saat kita sudah mengetahui bahwa saat pria sedang dalam ketegangan jiwa, dia cenderung akan masuk ke dalam gua, maka kita bisa lebih, apa ya, bisa merespon dengan lebih baik. Misalnya, oh dia sedang dalam masalah ataupun dia sedang dalam mencari solusi untuk masalahnya dia. Kita bisa menunggu dengan tenang, ataupun kita bisa memberikan semangat pada dia. Apa ya, misalnya, "Oke, aku tahu kamu mungkin sedang ada pikiran ataupun ada yang harus kamu selesaikan. Oke, nggak apa-apa, aku di sini juga nggak apa-apa, aku setia kok ada di sini," gitu. Jadi kita bisa memberikan support sama dia. Nah, begitupun juga seorang wanita, saat misalnya posisi dia pengen berbicara gitu kan, tapi laki-lakinya itu nggak bisa. Nah, saat laki-laki atau seorang pria mengetahui bahwa wanita itu pengen didengar loh ceritanya. Jadi disitulah mungkin kebijaksanaan dari seorang laki-laki. Ayolah, kasih kupingmu sebentar gitu loh. Berikan perhatianmu sebentar. Toh apa yang dia omongin itu tidaklah berarti kamu tuh buruk gitu loh. Dia hanya ingin apa ya, meluapkan aja apa yang menjadi ketegangan dalam dirinya, permasalahan diri. Dia cuma pengen cerita aja kok gitu. Didengarkan aja. Seperti yang sebelumnya saya sempat cerita ya, bahwa laki-laki itu cukup mendengarkan dengan, "Oh, iya? Hmm." Jadi respon-respon seperti itu, jangan memberikan solusi ataupun nasihat pada saat itu, kecuali memang si wanita juga meminta gitu. Ya begitu, jadi saat kita mengetahui bagaimana, saat pria ataupun wanita dalam kondisi ketegangan jiwa atau dalam masalah, sehingga kita bisa memberikan respon yang tepat pada hal tersebut. Nah, yang biasanya jadi masalah juga pada saat misal ini konteksnya hubungan ya, sebuah hubungan ya, relationship
atau misalnya dalam hubungan pacaran ataupun suami istri. Nah, si suami ataupun si pacar laki-laki nih misalnya, dia sedang dalam masalah, curhatnya misalnya ke laki lain gitu. Nah, itu bisa berpotensi jadi masalah kalau misalnya berlanjut dan menumbuhkan sebuah kenyamanan. Padahal suatu ketika saat si laki-laki lain yang mungkin kita ajak curhat itu dia dalam ketegangan jiwa, mungkin dia pun tidak akan bisa merespon seperti pada saat dia tidak ada ketegangan, gitu loh, tidak ada masalah. Gitu. Nah, cukup jelas ya apa yang saya jelaskan. Nah, oke, yang berbahayanya saat curhat dengan lawan jenis yang akhirnya menimbulkan kenyamanan itu, nah potensi perselingkuhan itu bisa terjadi. Nah, itulah yang sebenarnya uh, bisa menjadi salah satu penyebab gitu terjadinya hal tersebut. Oke, demikian dulu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Di episode selanjutnya saya juga akan masih membahas tentang kaitan hubungan antara pria dan wanita ini, sehingga kedepannya kita sama-sama belajar, saya masih belajar dan juga mungkin orang-orang di luar sana yang belum mengetahui hal ini, jadi bisa memberikan respon yang baik terhadap situasi yang mungkin tengah dihadapi baik itu oleh pria maupun oleh wanita. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Cinta Berbagi Cerita kali ini. Sampai jumpa.